Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ermina Anita Seran, NPM 12190028, Prodi Agribisnis, semester 4A. Saya akan mempresentasikan tentang tempe kedelai. Pengertian tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi yang dikenal sebagai ragi tempe. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna. Berikut ini adalah langkah-langkah proses pembuatan tempe. Yang pertama, agar benar-benar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. Caranya, tempatkan biji kedelai pada tampah, kemudian ditampi. Kedua, biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. Ketiga, biji kedelai yang sudah bersih dimasukkan ke dalam panci berisi air, kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang. Keempat, kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Kelima, keesokan harinya kulit arinya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian diramas-ramas sambil dikuliti hingga akhirnya didapatkan keping-keping kedelai. Keenam, keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang hendak ditanak. 7. Keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak, mirip seperti menanak nasi. Ke-8. Setelah matang, angkat lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Ditunggu sampai dingin, airnya menetes habis dan keping kedelai mengering. 9. Proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata. Ukurannya 1 kg kedelai menggunakan sekitar 1 gram ragi. Ke-10, bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi. Yang ke-10, bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan daun pisang atau plastik. Ke-11, peram bungkusan kedelai. Bila pembungkusnya berupa plastik, pemeraman dilakukan di atas kacang-kacang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Bila pembungkusnya berupa daun, pemeraman dilakukan pada keranjang bambu yang ditutup goni. Ke-12, sesudah diperam semalaman, dilakukan penusukan dengan lidi. Tujuannya agar udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe. 13. Peram lagi semalaman, keesokan harinya tempe yang dibuat telah jadi dan siap dikonsumsi. Yang berikut, manfaat tempe bagi kehidupan manusia. Ada beberapa manfaat tempe bagi kehidupan manusia, yaitu pertama, protein yang terdapat dalam tempe sangat tinggi, mudah dicerna sehingga baik untuk mengatasi diare. Kedua, mengandung zat besi, flavonoid yang bersifat antioksidan sehingga menurunkan tekanan darah. Ketiga, mengandung superoksida desmutase yang dapat mengendalikan radikal bebas, baik bagi penderita jantung. Keempat, penanggulangan anemia. Anemia ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin karena kurang tersedianya zat besi,
tembaga, seng, protein, asam folat, dan vitamin B12, di mana unsur-unsur tersebut terkandung dalam tempe. Kelima, anti-infeksi. Hasil survei menunjukkan bahwa tempe mengandung senyawa antibakteri yang diproduksi oleh karang tempe atau Rhizopus oligosporus, merupakan antibiotika yang bermanfaat meminimalkan kejadian infeksi. Keenam, daya hipokolesterol. Kandungan asam lemak jenuh ganda pada tempe bersifat dapat menurunkan kadar kolesterol. Ketujuh, memiliki sifat antioksida, menolak kanker. Kedelapan, mencegah masalah gizi ganda atau akibat kekurangan dan kelebihan gizi beserta berbagai penyakit yang menyertainya, baik infeksi maupun degeneratif. Kesembilan, mencegah timbulnya hipertensi. 10. Kandungan kalsiumnya yang tinggi, tempe dapat mencegah osteoporosis. Yang berikut pemasaran tempe. Dalam pemasaran tempe diawali dari pabrik tempe, kemudian tempe diambil oleh pedagang, kemudian pedagang mengirim ke pasar-pasar, setelah itu barulah sampai ke konsumen. Dan strategi pemasaran tempe adalah mempertahankan pasar yang sudah ada dan mencari pasar yang baru, dan mempertahankan mutu agar konsumen tetap memilih produk, serta mencari alternatif saluran pemasaran. Sekian dan terima kasih.